Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Arjuna Aryo Penangsang dari kelas 11 Bahasa. Saya akan membahas tentang genre sastra Indonesia angkatan 1950. Berikutnya, saya akan membahas yang pertama ada sejarah genre sastra angkatan 1950. Yang kedua, ada ciri-ciri karya sastra angkatan 1950. Yang ketiga, ada sastrawan dan hasil karyanya. Dan yang keempat, ada sastrawan dan karyanya yang menonjol. Yang kelima, ada latar belakang sastrawan. Yang keenam, ada hasil karya sastrawan yang menonjol. Dan yang terakhir, ada karakteristik hasil karya sastrawan yang menonjol. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah genre sastra angkatan 50. Sastra angkatan 50 mengalami perubahan yang cukup drastis, sehingga menimbulkan kemerdekaan cemerlang. Lalu dibentuklah Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat di bawah naungan PKI dan sebagai penyambung lidah partai. Lalu pada bulan Januari 1959, Kongres Nasional I diadakan dan organisasi menjadi agresif terhadap seniman. Kehidupan kesusastraan setelah 1959 semakin keras dan menimbulkan reaksi dalam bentuk pernyataan bersama pengarang non-lekra atau manifest. Yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri karya sastra angkatan 1950. Yang pertama ada puisi. Ciri-cirinya adalah dalam puisi ada gaya epik atau bercerita, berkembang dengan berkembangnya puisi cerita, dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Yang kedua ada gaya ulangan, mulai berkembang bisa berupa ulangan kata atau suku kata. Yang ketiga ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Selanjutnya ada prosa. Ciri-ciri prosa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat sisipan cerita sehingga alurnya padat. Yang kedua, cerita perang mulai berkurang karena Indonesia sudah merdeka selama 5 tahun. Dan konflik yang dialami bukan soal perang tapi tentang kesejahteraan. Yang terakhir, ada menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, saya akan membahas sastrawan dan hasil karyanya. Yang pertama ada kumpulan cerpen Dua Dunia tahun 1956, karya Nurhayati Sri Hardini atau yang biasa dikenal sebagai NH Dini. Yang kedua ada kumpulan cerpen Orang-orang Bloomington tahun 1950, karya Budi Dharma. Yang ketiga ada kumpulan puisi Tirani tahun 1966, karya Taufik Ismail. Yang keempat ada kumpulan cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan tahun 1972, karya Umar Khayyam. Dan yang terakhir ada kumpulan puisi balada Orang-orang Tercinta tahun 1957, karya Willy Brodu Surendra atau yang biasa dikenal sebagai W.S. Rendra. Yang keempat, saya akan membahas sastrawan dan karyanya yang menonjol, yaitu NH Dini pada periode 1950 dengan karyanya Dua Dunia. Lalu menjadi kumpulan cerita pendek NH Dini yang diterbitkan pada tahun 1956 dan diterbitkan kembali tahun 2002 dalam edisi ketiga oleh Grasindo Jakarta. Yang kelima, saya akan membahas tentang latar belakang sastrawan. Ada Nurhayati Sri Hardini Sri Nukatin, yang lahir pada tanggal 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah, dan merupakan putri bungsu dari pasangan Salwio Wijoyo dan Kusamina. NH Dini menulis berbagai genre sastra, yaitu puisi, drama, dan cerpen, tetapi lebih terkenal sebagai novelis pada tahun 1960-an. NH Dini dipersuntingi seorang diplomat Perancis yang bernama Yves Coffin. Setelah menikah, pindah ke Jepang, dan akhirnya rumah tangga NH Dini dan Yves Coffin ini retak setelah mereka jalani selama kurang lebih 20 tahun. Dan NH Dini kembali ke tanah air dalam keadaan sakit kanker.
Lalu dalam hal keyakinan, NH Dini tidak tegas memeluk salah satu agama. Hanya diakui bahwa ia pernah mendapat pendidikan agama Islam Jawa. Yang keenam, saya akan membahas hasil karya sastra yang menonjol. Ada sebuah cerpen yang bertema Dua Dunia, yang berisi 7 judul, yaitu Dua Dunia, Istri Prajurit, Jatayu, Kelahiran, Pendurhaka, Tokoh Wanita, dan Discovery. Dan yang terakhir, saya akan membahas karakteristik hasil karya sastrawan yang menonjol. Yang pertama, pusat kegiatan sastra sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra nasional Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.